Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah. Santai saja ya. Di sini Bu Dani mengadakan untuk praobservasi. Nantinya kita sebagai masukan, nanti sebelum kita mengadakan supervisi, kita mengadakan praobservasi terlebih dahulu. Nah, apa yang harus kita siapkan dalam praobservasi ini? Yang pertama, penjenengan siapkan adalah tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu dari prota, promes sampai dengan penilaian. Itu sudah disiapkan, kemudian masukkan juga di perangkat pembelajaran, ya. Setelah itu nanti kita baru mengadakan supervisinya. Supervisi saya melalui tim 365 sama seperti ini, nggih. Nanti kita cuma share untuk monefnya saja ya. Jadi share untuk supervisinya itu tidak tatap muka, tapi melalui daring ini juga. Nah, praobservasi ini kita sebagai awalan, nggih, awalan. Tatap muka bukan tatap muka ya, tapi awal kita mengadakan supervisi. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, ini ibu-ibu ya. Ibu semua ya Bu, nggak ada bapaknya. Ibu semua. Bapaknya ini. Bapaknya pada tidur. Begini, nanti mohon untuk dipersiapkan itu. Yang pertama adalah kesiapan dari ibu-ibu semuanya. Ya, kita pertama itu kita harus jaga untuk protokol kesehatan. Dari pakai masker, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak. 3M, ya. 3M. Ini awalan, kemudian nanti baru kita untuk mengawali mengadakan supervisinya. Nah, untuk itu saya lebih dahulu kepada Ibu Nur Aini. Monggo Bu Nur Aini, saya ingin menanyakan kesiapan Ibu sampai di mana, ya. Nanti kan kita pembelajarannya melalui apa, kemudian nanti kalau maba kan kita enggak ya, kita menggunakan tematik, ya, tematik. Berarti nanti kita menggunakannya tema, subtema apa. Pak Bu Nur cerita ya. Oh ya. Bentar ya Bu, saya ini apa? Saya buka temanya Bu ya. Ya, siap. Ya Bu, saya temanya itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya. Subtemanya organ gerak manusia. Ya. Kemudian untuk KD-nya. Untuk KD-nya saya mau ngambil ini pelajaran IPS, Bu. Kan tematik ya, Bu, khususnya ini saya ambil untuk KD IPS saja. Itu mengenal perubahan aktivitas manusia, konektivitas antara ruang dan waktu, serta berkelanjutan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup Asia Tenggara. Itu KD-nya, Bu, dari KD 3.1. Oh, KD-nya 3.1 ya. 3.1 Kemudian untuk pelajaran IPS. Ya, indikator yang mau disajikan ini apa? Indikator untuk Indikatornya ini saya berharap siswa dapat mengenal nama-nama
negara yang tergabung dalam Asia Tenggara. Kemudian siswa dapat menyebutkan tanggal berdirinya Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN maksudnya, Bu, Asia Tenggara. Tentang negara ASEAN, Bu, materinya kan tentang negara-negara ASEAN. Jadi indikatornya itu saya berharap yang pertama peserta didik dapat mengenal 10 nama negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tanggal didirikannya ASEAN, negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat menunjukkan tempat dilaksanakannya pertama kali negara ASEAN. Kan nanti ada peta ya, Bu, pada peta. Jadi nanti pada materi terdapat peta negara-negara ASEAN. Nanti siswa dapat menunjukkan di mana dideklarasikan negara ASEAN gitu. Kemudian apa ya? Menggunakan metode yang digunakan untuk pembelajaran ini menggunakan metode apa? Kemudian nanti coba disebutkan metodenya itu kenapa menggunakan metode itu? Alasannya apa? Ya. Metode yang saya gunakan itu metode ceramah dan metode tanya jawab. Kenapa saya ambil metode ceramah? Karena di sini saya hanya men-share pengetahuan. Jadi tidak melibatkan yang lainnya, hanya satu pihak. Jadi saya hanya men-share pengetahuan kepada anak-anak itu. Jadi bentuknya dalam bentuk ceramah, meskipun saya tidak berbicara tapi ditampilkan dalam bentuk slide itu. Nanti yang bicara slide tapi saya tidak berbicara. Jadi saya ambil itu ceramah. PowerPoint, pakainya PowerPoint. Medianya PowerPoint, Bu. Metodenya ya ceramah dan tanya jawab. Setelah anak mempelajari, membuka PowerPoint itu, saya bertanya, nanti mana yang belum dipahami, apa yang kamu udah ngerti apa, gitu, yang belum kamu tahu apa, kata-kata yang aneh bagi kamu apa, gitu. Di dalam PowerPoint itu. Iya. Berarti ini alat dan bahan, sumber bahannya apa ya, sumber pembelajarannya? Kalau sumber belajarnya itu PowerPoint, Bu. PowerPoint. Iya, pakai video pembelajaran enggak? Video pembelajaran saya gunakan sebentar, Bu, untuk memancing. Itu kan untuk memancing video pembelajaran. Mengapa video pembelajaran hanya untuk memancing? Karena kalau video itu kan berjalan, Bu, cepat gitu. Sementara pemahaman anak kalau cepat-cepat kan dia nggak paham gitu. Jadi akhirnya itu hanya untuk memancing. Tadi apa yang kamu lihat gitu kan? Kalau video kan cepat ya gitu gerakannya. Jadi anak mungkin belum tuntas membaca, video sudah bergerak gitu. Nah akhirnya untuk memastikan anak agar paham, akhirnya saya gunakanlah PowerPoint. Kalau PowerPoint kan tergantung keinginan anak. Kalau anak belum klik kan dia belum berganti. Yang dibaca belum diklik kan belum berganti. Jadi seberapa lama anak membaca dia kalau pakai PowerPoint kan dia bisa gitu loh, Bu. Kalau video kan takutnya berjalan terus. Terus kalaupun di pause kan nanti ada yang terpotong gitu. Jadi kalau PowerPoint kan satu slide dibaca setuntasnya dia baru dia klik dia bisa ganti gitu. Ya. Kemudian untuk tahapan pembelajarannya itu kan mestinya ada persepsinya bagaimana, kemudian untuk intinya bagaimana, penutupnya gimana. Tapi jangan aja inti-inti pokok-pokoknya saja. Jadi tahapan. Ya tadi saya persepsinya saya gunakan video, apa yang kamu lihat gitu, saya pancing anak persepsi pakai video. Nah setelah itu intinya langsung saya berikan PowerPoint, coba baca ya anak-anak, dibaca silakan dibuka sampai mengerti. Nah kemudian masih di situ saya selipkan tanya jawab, kemudian terakhir saya evaluasi. Setelah anak sudah tidak ada tanya jawab, saya evaluasi. Saya tadi lupa ya, Bu Nur itu ngajar kelas berapa ya? Kelas 9, Bu, SMP LBB, Tunarungu. Tunarungu ya? Oh iya. Ya. Tadi kelupaan udah nih ngajarnya. Kelas 9B ya? Iya. 9B. Oh iya. Untuk persiapan penjenengan kan sebelum mengajar kita ada persiapan. Persiapan apa saja yang penjenengan buat? Ya Bu,
Saya pertama membuat RPP, Bu. Membuat RPP. Pertama saya buat silabus, sebelumnya saya buat silabus terlebih dahulu. Kemudian saya buat RPP-nya. Setelah itu saya buat aktivitas belajar di rumah karena PJJ ya. Jadi saya tidak pernah lupa dengan membuat aktivitas belajar di rumah agar anak-anak membaca, oh aktivitas saya untuk belajar ini. Jadi saya buat aktivitas belajar di rumahnya. Kemudian saya buat bahan ajar berupa PowerPoint dan video. Kemudian saya sajikan kepada anak-anak. Selanjutnya saya buat lembar kerja, Bu. Lembar kerja lem kerto, Bu. Andalan saya lem kerto, Bu. Karena saya merasa bahwa lem kerto anak sangat tertarik dan sangat mudah mengerjakannya. Terus cepat sekali anak kalau dikirimin lem kerto, anak langsung ngirim balik gitu, langsung dijawab, langsung kirim balik. Jadi lembar kerjanya saya pakai lem kerto. Oh iya, karena kan anak tunarungu ya, anak tunarungu kan maunya yang gambar-gambar gitu ya. Ya, ada gambarnya, ada gambar dia langsung jawab di fotonya gitu, dia langsung cepet ya. Kemudian kira-kira materi yang penjenengan berikan itu anak-anak kesulitan nggak ya? Ada yang sulit nggak dari peserta didik jenengan ada berapa? Ada, Bu. Ya, ada, Bu. Yang sulitnya itu anak-anak itu karena ini kata-kata ini aneh, kata-kata ini ASEAN tuh aneh. Kan ASEAN itu bagi mereka kan belum pernah dengar, mungkin ya sebelumnya kan mereka belum pernah dengar kata ASEAN tuh aneh gitu. Terus kemudian ada kan artinya bahasa Inggris gitu. Itu mungkin bagi mereka aneh, apa ini ASEAN itu gitu kan. Terus setelah disajikan videonya ASEAN itu adalah negara-negara kumpulan negara Asia Tenggara. Mereka juga aneh, Asia Tenggara itu apa gitu. Terus saya menjelaskan kembali Asia Tenggara itu lebih luas dari Indonesia, lebih dari tetangga-tetangganya Indonesia. Terus kemudian saya berikan peta, anak-anak ternyata sudah terbiasa dengan peta, Bu. Karena mereka rata-rata punya buku peta buta itu, atlas. Mereka kalau nyari nama-nama negara, ternyata mereka itu pada bawa atlas. Saya waktu itu mengajarkan anak kok pada bawa atlas, ternyata mereka. Akhirnya saya sajikan peta itu, karena saya pikir anak pasti kesulitan dengan ini nih, pasti dia kesulitan dengan ASEAN tuh apa gitu, Asia Tenggara tuh apa gitu kan. Nah akhirnya saya buatkan peta. Nah ini kumpulan khusus peta Asia Tenggara gitu loh, Bu, negara-negara ASEAN. Terus kan itu jelas ini negaranya loh, ini negaranya, ini Indonesia, ini dekat Indonesia itu Malaysia gitu, Singapura gitu kan. Akhirnya mereka, supaya mereka tuh paham, paling enggak konsep ASEAN itu mereka paham gitu loh, Bu. Karena saya yakin mereka kesulitan kata-kata yang aneh itu. Bagi mereka kan aneh, enggak, apa ASEAN gitu. Jadi seperti itu ditambahkan peta. Di pemahaman ya, berarti persepsi masing-masing anak mungkin dia merasa kesulitan gitu ya. Jadi persepsi. Iya. Kosakatanya itu loh, Bu, kosakata, setiap kosakata yang itu perkumpulan negara-negara ASEAN gitu kan ya. Dia kan bingung perhimpunan tuh apa gitu loh, Bu, dari pengertian ASEAN itu apa gitu. Terus nama-nama negara mungkin mereka kan enggak juga, paling yang dia kenal kan ya Jakarta itu kan, Indonesia kan. Untuk negara-negara kayak Laos, Vietnam itu kan mungkin mereka aneh gitu. Jadi kita kasih lambang benderanya juga kan, ada benderanya, negaranya, namanya, terus kemudian lambang. Mungkin kan mereka sering lihat lambang-lambang bendera seperti itu kan, Bu, apalagi sering nonton sepak bola gitu kan, Bu. Lambang-lambang, oh ternyata ini Thailand tuh yang sering dia lihat gitu. Akhirnya kan mereka nambah pengetahuan baru gitu. Jadi selain peta ada gambar ini bendera, lambang-lambangnya berupa bendera. Mereka kan senangnya simbol. Oh kalau dengan bendera itu, oh ini negara Laos gitu, oh ini negara Singapura gitu, biasa dengan lambang-lambang. Akhirnya saya kenalkan juga lambang benderanya. Oh, berarti kita bisa mengembangkan materi ya. Penjaringan bisa mengembangkan materi yang negara ASEAN bisa ke benderanya atau lambang-lambang negaranya gitu. Dengan pembelajaran itu kompetensi apa yang bisa penjenengan harapan dari siswa-siswa kita itu? Karena di sini KD-nya dituntut anak juga mengetahui tentang negara Asia Tenggara, karena kan kesepakatan Indonesia dengan waktu itu kan harus
ternyata negara ASEAN itu dimasukkan ke dalam materi pembelajaran gitu kan. Jadi memasukkan negara-negara ASEAN ke dalam materi di setiap pembelajaran kan gitu. Jadi saya berharap anak-anak mengenal nama-nama negara ASEAN. Anak-anak tahu walaupun dia ya kita kan sama belum pernah ke sana tapi paling enggak dengan lambangnya gitu. Jadi kan mereka tahu. Ya. Kemudian perhatian apa yang untuk pembelajaran ini yang perlu diperhatikan khususnya dalam bidang apalah gitu? Khususnya di sini yang masih belum tercapai Bu, yang masih belum tercapai dalam pembelajaran ini ketika saya memberikan pembelajaran kerjasama, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Di situ kan ada materi kerjasama, misalnya pertukaran pelajar gitu, terus kerjasama antar di bidang ekonomi apa gitu loh Bu, itu yang belum bisa dipahami oleh anak. Jadi mungkin untuk materi ini tidak terlalu saya ajukan lagi, mungkin saya akan singkirkan karena itu sepertinya anak kesulitan. Kan bahasanya juga terlalu panjang itu loh Bu. Misalnya kerjasama di bidang ekonomi, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia apa kan anak jadi nanti tambah bingung. Yang penting dalam kompetensi ini anak hanya mengenal negara-negara ASEAN gitu. Jadi hanya bentuknya pengenalan ya? Iya, pengenalan saja, iya. Jadi mereka begitu negara ASEAN, oh tidak asing, oh iya saya juga pernah belajar di sekolah, walaupun hanya tanggal berdirinya, di mana berdirinya, siapa anggota-anggotanya, walaupun hanya itu. Ya, terima kasih Bu Nur. Semoga nanti di pembelajaran penjenengan jadwalnya tanggal berapa ya tadi? Tadi tanggal 23 Bu. Berarti hari Jumat ya, monggo nanti dilaksanakan bersama supervisi, nggih. Nanti supervisornya kan kita dengan Beru sebagai kolaborasi, nggih. Monggo nanti bisa dilaksanakan. Ya. Terima kasih Bu. Bu ini ya, oke. Kita lanjut ke Bu Rita. Ya, Ibu. Bu Rita videonya belum tampil Bu Rita. Sudah? Oh ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Saya mau sharing-sharing dulu ini. Bu Rita ngajar kelas berapa ya? 9? Kelas 9 tunagrahita. C. Oh iya, 9 tunagrahita ya. Ya, siswanya berapa Bu Rita? 6. 6. Ini aktif semua ya? Aktif semua? Iya, aktif. Alhamdulillah. Oh iya. Sehat-sehat ya? Anak-anak juga sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini sebelumnya kan kita anak tunagrahita Bu Rita mungkin pembelajarannya kan tidak hanya daring ya? Tidak hanya daring. Apa saja Bu Rita untuk pembelajarannya? Melalui apa? Home visit sama modul ya kayaknya. Oke. Coba diceritakan Bu Rita. Ada, terus saya buat modul dan home visit langsung. Jadi belajar di rumah siswa. Oh iya, bagus. Terima kasih Bu Rita. Ini saya ingin tanya dulu aja untuk besok tanggal 23 kan Bu Nur mau mengadakan PJJ ya. Persiapannya apa saja Bu Nur? Bu Rita. Persiapannya ya saya selaku guru harus sudah menyiapkan silabus, RPP PJJ, LKS, terus lembar evaluasi. Semuanya saya kemas dalam bentuk modul maupun video. Bentuk PowerPoint juga. Oh iya. Ya. Rencananya untuk besok PJJ-nya mapel tematik apa ya? Subtema temanya apa Bu Rita? Itu saya tema 2, subtemanya 4. Tema 2-nya terminal, stasiun,
pelabuhan laut dan bandara. Subtema 4-nya itu saya ambil bandara udara. Terus karena kita itu C tematik, tapi karena kita ini RPP PJJ, pembelajarannya PJJ, saya ambil yang IPS, hanya tidak meluas, cukup karena disesuaikan dengan kemampuan anak tunagrahita. Ya, bagus. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai, Bu Nur? Indikatornya saya ambil yang anak-anak kan, anak C itu kan juga belum, kalau yang terlalu tinggi ilmu pengetahuannya, yang kita sampaikan kesulitan. Ini indikatornya saya ambil 3.21, siswa menyebutkan macam-macam alat transportasi. 3.2 menjelaskan manfaat transportasi tersebut. Ya. Yang menggunakan metode apa ini pembelajarannya? Metodenya apa, Bu Rita? Ini situasinya COVID, saya menggunakan metode daring karena di masa COVID metode daring memungkinkan digunakan karena kita lewat daring dikemas semenarik mungkin sehingga anak itu supaya berminat, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Kemudian untuk bahan dan sumber belajarnya yang sudah disiapkan apa dan kenapa penjenengan menggunakan sumber belajar itu? Materinya. Saya menggunakan alat dan sumber belajarnya itu lewat lembar kerja siswa ada. Terus video yang saya buat, video pembelajaran, terus asesmen atau penilaian. Nanti video modul saya kirim lewat WhatsApp. Terus videonya, jadi anak bisa secara manual lihat modul dan juga lihat videonya. Kemudian untuk persiapan tertulis, penjenengan persiapan tertulis untuk besok mengajar itu apa saja yang penjenengan buat? Ya Ibu, terima kasih. Persiapan yang saya sudah siapkan itu silabus, RPP PJJ, LKS, lembar evaluasi. Itu Ibu. Kira-kira materi penjenengan itu nanti adakah yang anak-anak merasa kesulitan? Materi ya ada Bu, sebab anak C, jadi kita ya juga harus memaklumi. Jadi pemanfaatan teknologi di bidang penerbangan, kebanyakan kan peserta kita belum begitu tahu, apalagi apa pesawat, helikopter. Nah itu mesti mereka juga awam. Jadi tahu tapi dia juga belum merasakan manfaatnya, belum pernah naik mungkin naik pesawat atau apa. Nah itu Bu yang yang sekiranya itu yang kurang materi yang saya anggap sulit karena anak belum merasakan. Ya, belum bisa memanfaatkan ya, belum pemanfaatnya kan belum tahu ya. Selanjutnya Ibu untuk kira-kira setelah mempelajari itu nanti kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa? Ya, inginnya guru, inginnya kita, semoga aja karena anak C, jadi nanti kita menyampaikannya juga bertahap. Ya, inginnya pengetahuan alat transportasi itu anak-anak tahu manfaatnya, terus fungsinya, macam-macam alat transportasi itu anak kan juga ada yang belum mengetahui, mungkin dia belum pernah istilahnya ke pelabuhan, kapal gitu, berarti kan mereka juga belum tahu. Jadi pengetahuan alat transportasi itu anak bisa lebih luas untuk mengetahuinya. Walaupun lewat video atau video maupun PowerPoint yang saya buat. Videonya saya bikinnya pesawatnya sungguhan pesawat terbang gitu. Gitu. Kemudian mungkin kan ada ya perhatian khusus apa yang penjenengan sampaikan pada pembelajaran kali ini? Gimana Bu?
apa yang mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Perhatian yang khusus terhadap pembelajaran ini apa? Kemampuan siswa mengidentifikasi teknologi itu. Oh iya, iya, iya. Berarti kan siswanya supaya ada perhatian terhadap teknologi ya, teknologi transportasinya, gitu maksudnya. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Rita, semoga nanti tanggal 23 untuk pembelajaran daringnya dapat berhasil dan anak-anak semuanya juga bisa memiliki kompetensi yang kita inginkan bersama. Terima kasih Bu Nur, Bu Nur Aini, iya, Bu Rita. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Amin. Sehat, Bu. Amin. Ya. Itu saja, kurang lebihnya Bu Dari mohon maaf, ini hanya ketemu secara jarak jauh. Halo. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu. Ya, monggo.